Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarina Dasela. Saya salah satu dosen di Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris 1 dengan kode 104, dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS pada semester 1 di program studi Sistem Informasi. Deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris 1. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini bertujuan agar mahasiswa dapat memperkenalkan dirinya dalam situasi formal atau informal dengan baik, sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan bisa berkomunikasi baik secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Jadi, saya mengajak mahasiswa untuk berani tampil dan berani dalam berkomunikasi bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan CPL, di sini ada 4, yaitu yang pertama sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan selanjutnya menginternalisasi etika profesi pekerjaan sehingga dapat menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Untuk, kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini mencakup dengan menguasai konsep teoritis, kebahasaan, dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan umum dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat intermediate. Yang kedua, menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran bahasa Inggris yang mendidik. Selanjutnya, ada keterampilan khusus, yaitu yang pertama, mahir berbahasa Inggris, lisan dan tulisan dalam konteks keseharian atau umum. Yang kedua, mahir berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan untuk tujuan tertentu setara tingkat intermediate. Dan yang ketiga, mampu menerapkan metode dan proses belajar dan pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Yang terakhir, keterampilan umum, yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan. Yang kedua, mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi atau gagasan. Yang ketiga, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang ada 12 di sini. Yang pertama, menjelaskan dan mempraktekkan perkenalan diri dan menerapkan penggunaan posesif adjektif. Yang kedua, menjelaskan dan menceritakan tentang kegiatan sehari-hari dengan menggunakan kata keterangan waktu. Yang ketiga, mampu mempraktikkan percakapan tentang persediaan barang dan harga. Yang keempat, mampu mempraktikkan percakapan tentang cara mengundang teman. Yang kelima, mampu mendeskripsikan secara lisan dan tulisan dengan detail tentang keluarga, anggota keluarga menggunakan simple present continuous tense. Yang keenam, menceritakan tentang kegiatan rutin di rumah dan menggunakan adverb of frequency. Yang ketujuh, memahami rumus past tense dan mempraktekkan secara lisan tentang pengalaman mereka. Yang kedelapan, mampu mempraktekkan penggunaan ungkapan permintaan dan memberikan petunjuk tentang transportasi, serta mampu mengaplikasikan penggunaan kata benda countable and uncountable. Yang kesembilan, mampu mempraktekkan percakapan tentang complaints dan request. Yang kesepuluh, mampu mempraktekkan penggunaan istilah di bidang teknologi dalam percakapan sehari-hari dan mengaplikasikan penggunaan infinitif dan gerund dalam kalimat. Yang kesebelas,
mampu menceritakan secara lisan tentang makanan dan menggunakan cooking methods. Yang ke-12, mampu mempraktekkan percakapan mengenai acara khusus dan mengaplikasikan penggunaan klausa waktu dan klausa adverbial dalam kalimat. Nah, untuk sub CPMK ini ada 12 juga. Jadi, pada video pembelajaran kali ini di bidang pengajaran, saya menerapkan sub CPMK yang pertama dan sub CPMK yang pertama, yaitu mampu merincikan langkah-langkah perkenalan dan penggunaan possessive adjektif dan to be kalimat, serta mempraktekkan perkenalan diri dan merespon balik dialog percakapan perkenalannya. Nah, berikut materi pembelajaran dalam satu semester. Untuk pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 itu adalah materi, dan untuk pertemuan ke-7 itu adalah review materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Dan untuk pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya, pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-14 itu adalah materi, dan pertemuan ke-15 itu adalah review dari materi sebelumnya, atau biasa juga saya memberikan kuis pada saat itu. Dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester atau UAS. Nah, untuk asesmen dan sistem penilaian, jadi jenis asesmen mata kuliah bahasa Inggris ini adalah tes tertulis. Dan bobot penilaiannya, kehadirannya itu 20%, tugas itu 25%, UTS 25%, UAS 30%, dan nilai akhir ini akan diakumulasikan dan dipresentasikan sebagai berikut, yaitu 20% nilai kehadiran, ditambah dengan 25% nilai tugas, dan ditambah lagi dengan 25% nilai UTS, dan yang terakhir 30% nilai UAS. Jadi, total dari nilai akhir ini akan mendapatkan range nilai huruf, yaitu A, B, C, D, atau E. Jika mahasiswa mendapatkan nilai 80-100, itu akan mendapatkan nilai A. Dan jika mahasiswa mendapatkan nilai 70-79, itu akan mendapatkan nilai B, dan seterusnya. Nah, untuk sistem pembelajaran ini, saya lakukan pembelajaran tatap muka. Di sini saya mengajar kelas 19 1D 30. Dan media pembelajarannya yaitu ada 4. Di sini saya menggunakan MyBase. MyBase ini adalah sistem e-learning yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen, mahasiswa dosen khusus UBSI, dengan tujuan untuk menyampaikan jadwal kuliah, informasi terkait mata kuliah, serta tugas yang diberikan oleh dosen akan ada di MyBase. Nah, selanjutnya di situ ada WhatsApp. Selain mahasiswa berkomunikasi dengan dosen di kelas, saya mengajak mahasiswa untuk membuat grup WhatsApp dengan bertujuan untuk berdiskusi terkait materi atau tugas yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya ada Quizizz. Quizizz ini web yang bertujuan untuk memberikan kuis dan mengukur kemampuan mahasiswa terkait materi yang sudah disampaikan. Dan terakhir ada YouTube. YouTube di sini adalah media pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa di internet, dan mahasiswa juga bisa belajar dari video tersebut. Nah, selanjutnya adalah cuplikan video pada bidang pengajaran mata kuliah Bahasa Inggris 1 yang dilaksanakan pada kelas 19 1D 30. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Fine semua nih.
Fine, Alhamdulillah. Okay, I'm fine too. Today is our first meeting for this semester. Jadi hari ini adalah meeting pertama kita, and we would like to learn about introduction. Do you know introduction? Perkenalan. Jadi ini adalah pertama kali kita ketemu satu sama lain ya. Nah, kalau bisa saya kenalan dulu, terus nanti teman-teman kenalan juga. Oke? Okay? So my name is Tarina Dasela. Yeah, you can call me Ma'am Tarina. My students call me Ma'am Tarina. Ma'am, not Miss. Ma'am. Yeah, I have a husband and also I have a daughter, so you must call me Ma'am Tarina, ya. Tahu nggak apa artinya? Jadi kenapa mahasiswa saya tuh manggil saya Ma'am Tarina? Karena saya udah menikah dan udah punya anak satu, jadinya dipanggil Ma'am. Kalau tadi masih gadis, dipanggil Miss. Okay, alright. It is your turn to introduce yourself. Jadi kita mulai dari Yuli Asterina. Okay, please mention your name and where do you come from. Dari situ aja Kak, nggak apa-apa. Okay, mention your name and where do you come from. For example, my name is Tarina. You can call me Ma'am Tarina and I'm from Pontianak. Gitu ya. Paris 2. Where did you school? Di Paris 2 juga. Oke, okay, thank you Yuli. Next, Bertolomius Budiono. Halo. Pontianak, where did you school? Ketapang, so far from here. Jadi jauh ya dari sini ya. Oke, thank you Berto. Sabili Al-Muhtadi Billah. Kuburaya, what should I call you? Sabili. Thank you Sabili. Komala Diarti. Komala? Landang and Ngabang City. Oke, okay, thank you Komala. Thomas. Belum hadir ya. Wulan Agung. Oh. Masya Allah. Hello guys, my name is Thomas. I'm 18 years old and now I'm living in Pontianak. Where do you come from? I'm from Tebas. Oh, Tebas, Tebas City. Yeah, city. Okay, say hello to your friends. Hello, my friend. Okay, thank you. Dila. Halo. Jawablah temannya tuh. Pontianak Kuburaya. Oke, thank you. Next, Ega Putra Prasetya. My name is Ega Putra Prasetya. I'm from Sintang. Sintang. Oke, thank you. Rita Monica. Halo. Immanuel High School. Good. Thank you. Oke, kita lanjut ke introduction. Tadi introduction apa? What is the meaning of introduction? Perkenalan. Apa aja sih? Name. Name ini apa? Nama. Next ada place and date of birth. Tempat tanggal lahir. Next ada nationality. Kewarganegaraan. Contohnya apa kita nih? Indonesia.
Terus address, alamat, age, umur. Terus ada family, keluarga. Next ada education, pendidikan, hobi. Oke, next ada sentence of personal. Ini contoh-contoh dari kalimat pertanyaan untuk menanyakan ke seseorang. Contohnya ada what is your name, what is your nickname, how old are you, what is your favorite color, when were you born. Jadi masih banyak ya contoh-contohnya. Nah, di sini ada dua orang, conversation between Arsen and Tasha. Who wants to be volunteer? The boy and the girl. Jadi saya mau minta dua orang nih, volunteer. Maju ke depan untuk baca aja kita nih. Siapa? Abang. Boy and girl. Boy, siapa boy? Abang mau? Silakan maju bang ke depan. Hello, I'm Arsen, a new group member. Hi, my name is Tasha. Siapa di belakang? Foto kan. Okay, where are you from? Foto kan kirim di grup nanti. How about you? I'm from Malang. Let's go. Let's say hello. Sorry, what's your last name again? Agia? Actually, it's Agnia. How do you spell that? A-G-H. M A-G-H. N-I-A. Oke, thank you Agnes. And siapa namanya nih? Fikri. Thank you Agnes and Fikri. Ya, thank you ya. So for the question, answer this question based on the dialogue above. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Ada how many people are involved in the dialogue? Apa artinya? Berapa orang? Dua. Ada yang lain? Nggak ada. Oke, who are they? Siapa aja? Siapa aja? Arsen and Tasha. Tasha Agnia namanya. Oke, number 2. Where is Tasha from? Tasha from? Nah, kita lihat lagi ya. Nih, Tasha from mana? Nih, Tasha from Bandung. And Arsen from? Oke, next. Who is Ibrahim? Tasha's classmate. Di mana nih kalimatnya? Mana? Ini? Nih? Nih. Oke, he is my classmate. He-nya ke siapa? Ke Ibrahim di sini ya. Oke, thank you. Pinter-pinter kelas ini. Masya Allah. Oke, next ada possessive adjective. Possessive adjective apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kalau misalnya I diganti dengan my, itu kira-kira apa tuh? Nah, kata ganti kepemilikan. Jadi misalnya subjeknya di sini I, itu diganti dengan my. Contoh kalimatnya, I have many books. This is my storybook. Jadi my di sini menggantikan I. Terus kita lanjut ke you, diganti dengan your. You have some books. That is your book. Nih, your ini diganti dengan you. Next ada she. She itu menggantikan her. Diana has a new laptop. Her laptop is Asus. Jadi her di sini menggantikan siapa? Nih, she yaitu Diana. Kalau namanya Joko, he itu diganti dengan his. He has a new cat. His cat is JJ. Nih, his di sini menggantikan he. Oke. Mana nih? It's the cat gets sick. It's born is old. Apa artinya? Kucingnya sakit. Terus? Tulangnya sudah rapuh. Nah, jadi it's di sini menjelaskan siapa? Kucing nih. Kalau kenapa di situ it's? Karena hewan, karena benda. Nah, itu harus diganti dengan it's. Next ada we. Our. We are studying English in
301, our class is very cozy. Jadi our di sini menggantikan we. Oke. Next day itu menggantikan their. Anna, Ani, and Ina are wedding organizer. Their plans are successful. Jadi Anna, Ani, and Ina itu harus digantikan dengan their. Kenapa their? Lebih dari dua. Kalau misalnya Ani and I itu apa? We. Kalau Anna, Thomas, Tarina, Agnes, nah itu apa? They. Mereka jadi banyak ya. Kalau misalnya tadi kan Anna and I, ada I-nya di sini, berarti we. Kalau namanya lebih dari dua orang, itu berarti they. Oke, udah? Paham sampai sini? Paham? You get it? Got it. Saya mau kalian buat kalimat satu aja, terserah mau pilih I, you, she, he, it, we, they, terserah yang mana. Terus kalau udah selesai tuliskan di depan, ya. Tulis di kertas masing-masing dulu. I like reading book. This is my hobby book. Nggak perlu. My hobby gitu. Jadi hobinya my ini menjelaskan apa? Nah, hobi saya, hobi ini kan? I have many friends. This is my friend. Nah, benar kayak gitu. This is, nggak usah this is, bilang aja siapa. Juwita is my friend. Siapa lagi? Many. Oh, Juwita is one of my friends. Apa? Boleh. Oke. Tulis nomor 1, Kak. Oke, thank you. Oke, kita lihat ya. Kita lihat jawaban temannya. I like reading book. Ini seharusnya titik ya. Like reading books. This is my hobby. Nah, possessive adjektifnya yang mana? My ini menjelaskan I di sini, subjeknya I, makanya my. Kalau you like reading book, this is your hobby. Okay, next. Agus has a new friend. Titik. Nih seharusnya huruf besar. Agus has a new friend. Her friend is Ulan. Subjeknya yang mana? Subjek. Agus ini subjek. Terus possessive adjektifnya yang mana? Her. Kenapa di sini her? Karena ini namanya Ulan. Kalau namanya Joko, his. Kalau namanya Joko berarti diganti dengan his. Ya. Statements with be. Apa itu statements with be? Nah, saya hapus dulu. Subjek apa aja? I, you, they, we, she, he, it. Nah, I di sini to be-nya harus Terus kalau you, they, we itu are, and then she, he, it itu is. To be itu apa sih? Kata ganti kurang tepat. Yang lain. Misalnya, I am
A student. Nah, ini apa? To be-nya am. Nah, to be di sini apa sih? Menjelaskan apa? Kata kerja, kata penghubung dari subjek ke objek. Jadi ini kata penghubungnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Misalnya I a student, tidak bisa. Dia harus ada kata hubungnya, yaitu to be a. Kalau misalnya you di sini berarti you are a student. I am from Bandung. I'm di sini adalah I am. Sama juga dengan your. You are. Nih, she is. Kalian di sini, my name is David. I'm from Mexico. Bla bla bla. Family is in Mexico City. Jadi harusnya apa di sini? My. Kenapa my? Karena tadi possessive adjective. Nah, kata awalnya ini I'm atau my name is David, I'm from Mexico. My family is in Mexico City. Jadi dia lanjut ya, melanjutkan yang my name ini si David. Any question so far about possessive adjective and to be? Nggak ada? Nggak ada. Oke, ini ada yes no questions. Contohnya, are you free? Yes, I am. Gimana kita buat kalimat pertanyaan dengan menggunakan to be? Nah, di sini. Jadi to be-nya itu dikedepankan. Are you free? To be plus subject plus object. Jadi jawabannya adalah yes, I am. Kalau no, no, I am not. Ditambah not belakangnya. Possessive adjective-nya his. Kalau she, deh. Coba jawab deh. Kenapa her? Karena ya she, jadi her possessive adjective-nya. Number 4, ya, any question so far? Tidak ada pertanyaan tentang introduction, tentang subject, tentang to be, tentang possessive adjective? Tidak ada? Nah, ini ada task 1. The first task. Jadi kita lihat nih. Write an introduction about yourself. Jadi tulislah perkenalan tentang diri sendiri. Mention as much information as you can. Sebutkan informasi sebanyak mungkin yang kamu bisa. Terus include your name, namanya, terus the meaning of your name, arti nama kalian apa, terus address, alamat, family, hobi, the skills you have, kemampuan yang kamu miliki. Jadi misalnya saya memiliki kemampuan jago edit jedak-jeduk. Nah, boleh nanti ditulis ke situ. Atau saya memiliki kemampuan jago edit video di CapCut. Nah, boleh nanti ya. Terus future plans, rencana masa depan. Jadi setelah lulus dari BSI mau ngapain? Entah itu mau nikah atau apa, boleh ditulis. Terus things that other people might not know about you. Apa ini? Things. Nah, hal-hal apa aja sih yang orang lain tidak tahu tentang kita? Jadi misalnya saya ini seorang selebgram, nah, boleh nanti ditulis di situ. Atau saya seorang joki ML mem, boleh kayak gitu.